Oke, jadi gue udah lama banget nggak bikin video YouTube. Nah, pada kali ini gue bakal bikin video YouTube lagi. Tapi di sini gue bakal sedikit showcase salah satu project yang sebenarnya gue pengen kerjain dari lama dan sebenarnya ini project sampingan gue ya, jadi bukan project utama gue. Jadi projectnya itu sebenarnya sederhana, gimana caranya kita itu bisa manage operasional peternakan itu menggunakan software. Nah, kenapa gue akhirnya buat seperti ini? Karena gue melihat bahwa bidang yang sebenarnya market cap-nya itu besar banget, contohnya seperti peternakan, itu belum efisien sama sekali. Jadi di sini gue coba untuk kontribusi lah, ya gue nggak tahu sih ini apakah dipakai atau enggak, tapi at least gue pengen coba untuk membuat sebuah software gitu. Di sini ada datanya, gue cari di Google ya, jadi kalian bisa aja langsung cari kira-kira bidang yang sebenarnya market cap-nya itu besar, tapi belum efisien. Nah, salah satunya itu peternakan. Nah, di sini ada beberapa sub bidangnya ya, contohnya seperti manajemen pakannya, kemudian di teknologi dan genetika, ini pasti mahal banget untuk R&D-nya, kemudian di sini ada supply chain-nya. Jadi mungkin dari daging sampai benar-benar jadi produk jadi, itu masih sangat tidak efisien. Dan gue sendiri bukan di bidang peternakan, gue juga nggak punya peternakan dan daerah gue pun juga tidak banyak peternakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada saran atau kritik, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, jadi software itu kurang lebih seperti ini untuk fitur-fiturnya ya. Jadi pertama, oh ya BTW, software ini gratis, jadi nanti kalian bisa akses dan kalian bisa bikin peternakan kalian sendiri, bikin kandang sendiri, kalian input mmm, hewan ternak kalian ya. Contohnya di sini, gue ada bikin mapping-nya supaya gampang dilihat. Pertama, di sini ada software gue sendiri. Nah, di sini kita punya data ternak, kemudian ada tag otomatis. Kemudian di sini ada, bisa undang anggota lain. Jadi contohnya kalau kalian punya karyawan nih, kalian bisa langsung, invite aja anggota kalian untuk menggunakan software atau ibaratnya bisa bekerja bareng di dalam software tersebut. Kemudian di sini ada breeding ya, dan di sini ada juga modul keuangan dan juga catat harian. Di mana kalau catat harian, ini bisa kayak misalnya timbangan, atau misalnya pakan, atau misalnya kalau misalnya ternak kalian itu sakit, nah kalian bisa coba tracking semuanya itu jelas gitu. Dan di sini ada salah satu kalkulator yaitu pertumbuhan harian ya. Di sini ada catat berat dan di sini ada catat berat ya, dan semua hampir lengkap sih sebenarnya. Dan aplikasi ini gue buat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Untuk tag-tagnya sendiri gue pakai Next.js ya, dan gue pakai ini full artificial intelligence. Dan untuk pengerjaannya sendiri gue ngerjain aplikasi ini sekitar 1 sampai 2 jam ya, dan ada beberapa bug, jadi ya mungkin 1 sampai 2 jam lebih lah. Oke, gue langsung aja review aplikasinya. Oke, jadi kalau kalian pengen akses websitenya, kalian bisa langsung aja ke openternak.web.id dan kalian bisa langsung aja masuk ya. Atau mungkin kalian daftar gratis juga bisa. Atau kalian ke coba gratis button ini juga bisa. Coba gratis, kalian misalnya gue isi nama gue ya, nama samaran yanto@gmail.com. Kalian masukin aja email kalian, passwordnya bebas, dan kalian ulangi lagi confirm ya biar nggak salah. Kemudian kalian langsung aja buat akun. Nah, di sini udah ya, kalian harus login ke akun kalian yang udah tadi dibuat. Jadi gue bakal langsung aja ini ya, masuk login. Nah, di sini udah terlihat ya. Jadi di sini ada semacam onboarding atau kayak pendaftarannya. Kalian itu pemilik ternak atau kalian bekerja sama orang lain. Jadi kalau kalian peternak, kalian tinggal klik aja bagian yang saya pemilik peternakan. Di sini kalian akan bakal ditanyain nama peternakannya apa dan lokasinya itu di mana. Contoh di sini peternakan baru, misalnya Bandung, Jawa Barat. Nah, kita buat ya. Nah, di sini mungkin kelihatannya lumayan ribet ya. Jadi kalau kita lihat versi mobile-nya ya. Ini versi mobile, kita bisa lihat ya seperti ini. Dan kalian itu bisa bikin beberapa kandang. Contohnya di sini kalian bisa bikin
peternakan baru ya. Kemudian kalian bisa masukin hewan-hewan ternak kalian di bagian kelola ternak nih. Kelola ternak. Nah, di sini kalian bisa tambahin ternak. Ini ada tag nih. Tag ini yang dipakai biasanya di kuping dari hewan ternaknya, misalnya tag 001, rasnya apa, misalnya sapi Bali. Jenis kelaminnya misalnya jantan ya, jantan, kemudian tanggal lahirnya berapa kalau ada, ini bisa diisi. Misalnya 1 Mei, berat bobot awalnya misalnya kita pasang mungkin ya 100, gua nggak tahu pasti sih sebenarnya beratnya berapa. Dan pencet ya. Ntar. Jantan, tanggal lahir misalnya 1 Mei, bobotnya 100 kilo. Kandangnya tanpa kandang, lahirnya di farm ya, simpan. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian di sini kita bisa catat kegiatannya. Contohnya, misalnya kalian tuh harus habis timbang dari ternak kalian. Kalian bisa langsung aja klik tambah sini. Bentar. Dengarkan musik sepuasnya di Premium. Download lagu dan akses dimanapun agar musik berkualitas tinggi tanpa iklan selalu ada untukmu. Mix playlist dengan rekomendasi lagu dari Shuffle Pintar. Nah, di sini kalian bisa langsung aja, misalnya kalian pengen timbang sapi kalian atau ternak kalian bisa aja klik yang ini, klik tag sapinya. Kemudian nanti ada beberapa action, contoh timbang, pakan, kalau misalnya ada vaksin atau misalnya dia sakit nih, itu bisa ditulis semuanya. Misalnya timbang yang tadinya 100 kilo kita tulis 125 kilo di tanggal misalnya hari ini ya. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, misalnya kalau gua klik lagi di sini. Nah, di sini ada statusnya atau ibaratnya timelinenya. Jadi saat lahir dia 100 kilo, kemudian saat ditimbang lagi pada 3 Juli itu di 125 kilo. Dan di sini ada ADG-nya. Jadi semuanya itu ke-track. Jadi setiap history dari semua ternak kalian itu bisa di-track dalam satu aplikasi aja. Di sini ada beranda, ibaratnya overview dari peternakan kalian. Nah, di sini itu ada semacam beberapa modul ya. Contohnya di sini ada pakan juga. Kita bisa kasih ibaratnya budget atau ibaratnya jatah pakan per kandang ya. Jadi misalnya di sini tipe pakan misal konsentrat, jumlahnya misal 50 kilo sehari. Biayanya kita bisa tulis, kemudian tanggal untuk percatatannya itu tanggal berapa, misalnya di sini 500.000, tanggalnya misalnya hari ini ya, simpan. Dan di sini ada perbandingannya, kalau misalnya hari itu nambah berapa kilo dan juga biaya pakan hari itu berapa. Jadi kelihatan semuanya di dalam satu dashboard. Kemudian di sini di kas, kalian tuh bisa juga masukin semacam akuntan kalian atau accounting kalian atau pencatatan uang ya. Mulai dari uang masuk, uang keluar, jumlahnya berapa, kategorinya apa, dan masih banyak lagi ya. Kemudian di sini kalian bisa juga invite atau ibaratnya undang pekerja kalian. Contohnya, di sini gue kan pemiliknya si Anto ya. Gue coba untuk bikin akun baru, yaitu misalnya gue pakai akun yang udah ada. Oh salah ya, jadi gue bikin baru aja. Oke, di sini gue login aja langsung tadi. Nah, di sini terlihat ya, kita itu bisa pilih sebagai pekerja atau bagian dari tim. Jadi kalau misalnya karyawan kalian tuh pengen pakai, ya kalian cukup stop sampai sini untuk login. Nah, kemudian kita login aja dengan akun yang tadi ya, akun pemilik dari peternakan, untuk invite para pekerja ya. Jadi kita ke bagian tim, kemudian tinggal undang anggota aja, nama emailnya apa tadi, jamsui1@. Nah, kita bisa set nih perannya jadi apa, peternak kah, atau staff, atau akunting. Misalnya kita set peternak. Peternak itu apa sih? Nah, peternak itu dia cuma bisa kelola ternak,
breeding atau set breeding ya, input data breeding atau reproduksi, kemudian pakan dan kandang. Kita pilih si Jamsui ini jadi Jamsui 1, kita pilih jadi misalnya ya peternakan aja lah dia ya. Peternak aja kita undang. Nah, di sini ada semacam status menunggu. Jadi kalian wajib untuk suruh karyawan kalian untuk login ya. Misalnya sini saya login Jamsui 1. Jamsui titik 1. Nah, di sini terlihat ya ada semacam undangan ya. Jadi kita bisa langsung aja terima ya, dan kita masuk sebagai timnya si nah di sini role kita itu sebagai peternak ya. Jadi kelihatan bahwa kita udah masuk peternakan baru, dan juga di sini kita bisa melihat anggotanya kita sebagai peternak. Dan di sini kita bisa langsung aja catat yang sapi yang tadi udah kita buat. Jadi karyawan kalian bisa melakukan pencatatan pada di software ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk software Open Ternak itu sendiri ya. Gue harap ini bisa membantu banyak orang ya, terutama di bidang peternakan untuk mencatat peternakan mereka ya. Jadi nanti kelihatan nih, misalnya dalam 6 bulan itu pertumbuhan itu berapa. Kemudian misalnya kalau lagi sakit, pas lagi sakit ini kasih obat apa, sembuhnya berapa hari. Jadi kalau misalnya ada yang sakit lagi, kita bisa kasih obat yang sama di saat dulu itu kita pernah kasih obat pada sapi yang sakit gitu. Jadi ke-track semua, dan kalau misalnya ada penjual atau pembeli yang pengen tahu perkembangan dari sapi atau ternak kalian, itu bisa dikasih tahu bahwa sebenarnya dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu. Kemudian di breedingnya juga penting. Oh ternyata sapi yang ini itu hasil kawinan dari sapi yang misalnya A sama B. Kemudian sapi A dan B ini hasil kawin dari yang mana, semuanya itu bakal tertrack dengan jelas, supaya nanti dengan kita punya data kita bisa mempertimbangkan ibaratnya langkah atau keputusan bisnis yang jauh lebih matang. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk showcase dan juga penjelasan tentang software Open Ternak. Jadi kalau kalian pengen cobain, kalian bisa langsung aja ke openternak.web.id. Ya ini gratis, kalian tinggal bikin akun, kemudian login, bikin peternakan, dan invite para karyawan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya, dan like. Kemudian kalau kalian ada saran ya atau improvisasi atau ibaratnya bang bagusnya gini bang, tambahin aja di kolom komentar. Nanti gue bakal coba sortir yang menurut gue paling berguna, nanti gue bakal langsung develop dan gue bikin video update. Oke,